Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Syukran. Insyaallah di hadzal yaum naharukum sa'id. Naharukum sa'id. Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Baik. Insyaallah fi hadzal yaum nahnu nadrusu aidan ay al-qiraah wal kitabah fil Qur'anil Karim wal maidah al-an. Insyaallah sanadrusu fi hukmil gunnah ya, fi hukmil gunnah wal mimus sakinah. Wal mimis sakinah. Jadi kita belajar kemarin itu kalau nun yang sukun dan tanwin sudah, sekarang kita masuk ke gunnah dan mim sukun ya. Walakin qabla zalik nahnu naqra'ul iqra awalan. La basa. Tafadhal. Ada dari kalian akan membacakan? Boleh sama siapa? Sama ini kok nggak nongolin aja, nggak apa-apa. Halo, wajahnya kelihatan aja, nggak apa-apa. Nah, gitu. Ini tampilannya bagus ya, nggak apa ya. Tampilannya kayak konferensi, nggak apa lah. Nah ini tampilan terbaru untuk Zoom ya. Silakan siapa yang mau baca, lanjutkan. Nanti saya betulkan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti. A'udzu billahi syaitonir rajim. Ya, lanjut Ci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah Wa yuqimunas salata wa razaqnahum yunfiqun. Ayo semuanya. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semuanya ada semuanya. Wihandi. Sedena. 1, 2, 3. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lanjut Ji. Boleh lanjut. Sekali lagi, saya lagi. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Ya, 1, 2, 3. Sedena.
min qablik Wihandi sing ji, Wihandi ji. wabil Wihandi. Wayu. Wallazina. walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun Wabil akhirati hum yuqinun. Subhanallah azim. Ternuhun puji. Laugan ya. Sebetulnya itu kamu tuh harusnya kesempatan untuk sing tarik macananya kan aya bapak jadi kadang kan betana zoom atau zoom teh gitu jadi biasa kadang kan masalah pati terus kayak gitu. Nah, harusnya kamu bisa untuk membaca dengan kencang ya barusan ya. Kita akan bahas yang barusan sedikit ya tajwidnya. Wallazina yu'minu wallazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ya. Allazina itu hukumnya apa? Wallazina hukumnya itu apa itu teh? Yang tahu? dan matobi. Ya. Wallazina itu mad asli hurufnya ada 3. Alif waw ya, syaratnya alif sebelumnya harus fathah ya, sukun sebelumnya harus kasroh dan waw sukun sebelumnya harus dhammah. Itu syaratnya untuk mad tabimi. Nah kemudian wallazina yu'minuna nu itu sama ya. Itu untuk wawunya tadi ya sukun sebelumnya harakat za-nya berharakat kasroh dan yu'minu nunnya itu sebelum huruf mad itu wawu sukunnya sebelumnya itu nun berharakat dhammah. Yunusa ya yang ada gandeng. Coba di mute dulu. Nah itu. Nah jadi kalau misalnya menemukan zi, zu, za gitu ya. Nah itu mad tabi'i panjangnya 2 harokat saja. Nah ini saya akan melebar sedikit ya. Terkadang ada nih, saya kan ngaji dengan Kanori ya, Puji setiap malam Ahad sama Kanori itu ngajinya dengan Ustadz Heri ya, Pak Haji Heri di SMP. Nah kemudian kami membahas ya gitu ya, ternyata ada yang salah kaprah mengenai takbir. Takbir itu bukan salah dalam konteks salah lafadznya bukan, tapi terkadang ada yang sholat itu dipanjangkan Allahna demi untuk lamnya ya, demi untuk mengucapkan niat dalam hati. Jadi Allahu Akbar. Nah itu ya dalam pengajian tersebut ya saya juga terjebak ya dengan kata itu, karena untuk memberikan ruang kepada hati berniat ya, melafalkan niat. Jadi lafaz Allahnya itu dipanjangkan melebihi 2 harokat, padahal itu nggak boleh ya. Harusnya itu kan kalau menurut tajwid lafaz Allah itu hanya 2 harokat, jadi Allahu Akbar. Nah cukup seperti itu. Nah mau tidak mau, sempat tidak sempat harus sempat, hati mengatakan untuk menyampaikan niat untuk sholat misalnya gitu. Nah itu jangan terjebak seperti itu ya. Jadi harus sesuai lafaz Allah itu mad tabi'i, jadi panjang 2 harokat saja, tong panjangan Allahu Akbar. Nah makanya di Mekah kalau dengar kamu salat tarawih salat apa aja Allahu Akbar, nah, sekarang langsung kita ke
itu gunnah ya, masuk ke gunnah sesuai dengan Fathul Atfal ya, Fathul Atfal dalam kitab tersebut disampaikan setelah kita membahas nun sukun dan tanwin, ini ada disuguhkan tentang gunnah ya. Jadi kalau kita belajar gunnah berarti belajar dengung. Nah, sedangkan yang berdengung itu ada yang asal, ada yang karena hukum. Nah, ya, ada yang karena hukum. Nah, di sini ada benar. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sami kullu harfa gunnatin bada. Nah, jadi ada gunnah itu yang musyaddadah ya, musyaddadah itu gunnah karena ada tasdid. Itu terjadi ke dalam nun dan mim yang bertasdid. Nah, itu seperti lafaz inna summa, nah, itu bergunnah dan gunnahnya berbeda dengan gunnah yang hukum. Kalau hukum yang kemarin kita bahas itu ada gunnah dalam idgham bi gunnah, dalam iqlab dan dalam ikhfa. Nah, kalau yang gunnah musyaddadah ya, jadi gunnah karena nun dan mim bertasdid, maaf. Nah, itu gunnahnya sebagian atau bukan sebagian ulama ahli tajwid sepakat bahwa untuk gunnah dalam nun bertasdid atau mim bertasdid boleh sampai 3 harokat. Jadi silakan kalau seorang qori ya itu bisa bervariasi dalam gunnah tersebut, boleh, mangga, tidak agak panjang gitu ya. Harokat itu apa sih? Harokat itu ketukan ya, gampang ketukan. Nah, jadi kalau kita mendengarkan ada qori yang ketika bertemu dengan innallaha ada panjang, nah itu melebihi dari gunnah yang biasanya itu boleh 3 harokat, tapi ya tong balbating tong yang teuing. Misalnya innal muttaqina mafaza itu mah loba ting panjang aja ngomplong katanya ulah batu panjang teh. Nyajinya sekedap bukan sekedap cekap 3 harokat aja. Nah, kalau yang gunnah yang kemarin itu yang kita bahas dari mulai idgham gunnah, iqlab dan ikhfa itu hanya 2 harokat atau 2 ketukan saja. Karena itu gunnah ya. Nah, gunnah itu ada yang musyaddadah atau disebut juga gunnah asliyah, gunnah nun bertasdid atau gunnah juga gunnah asli juga bisa disebut seperti itu. Nah, ada gunnah yang karena hukum. Karena hukum itu kabar 3 yang kita bahas, ada gunnah pada idgham gunnah, gunnah pada iqlab, gunnah pada ikhfa. Nanti ada di mim sukun. Oke, kita lanjutkan wal mimu in taskun taji qoblal hija la alifun layinatun lil hija. Nah, itu ya. Jadi ini untuk mim sukun ya. Mim sukun itu jika bersukun, harokatnya sukun itu kita juga harus melihat huruf setelahnya sama dengan waktu kita mempelajari nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin itu kalau ada kita membaca Quran dan bertemu dengan nun sukun, nah wayahna tinggal saatosna naon gitu kan. Hurufna naon wae gitu. Nah, sama begitu pula dengan mim sukun. Lihat setelahnya itu huruf apa. Nah, ini yang banyak terlupakan ya. Mim sukun bertemu dengan huruf-huruf yang wajib digunakan. Nah, ini yang pertama itu di dalam kitab Fathul Atfal disebutkan fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa samhi syafwi yidil qura'i. Yang pertama itu ada huruf ada hukum cara membacanya diikhfakannya disamarkan. Nah, ketika mim sukun berhadapan dengan huruf ba ya, huruf ba. Jadi kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, nah itu harus digunakan ikhfa syafawi nama hukumnya. Nah, kemudian yang kedua wasani idghamun bimisliha atau wasami idghaman shagiran ya fata ya. Nah, ini kalau yang kedua itu disebut idgham. Nah, idghamnya itu kalau saya ya dalam menerangkan ke kalian itu idghamnya kita sepakati sama dengan yang ikhfa syafawi, kita sebut saja idghamnya idgham syafawi untuk membedakan nanti dengan idgham mutamathilen. Nah, nanti ada di hukum pembagian idgham. Nah, sekarang kita sebut saja sepakati itu namanya idgham syafawi ya.
Nah, bisa juga namanya adalah banyak ya. Ada yang menyebutkan idgham syafawi, ada yang menyebutkan idgham shagir, ada yang menyebutkan idgham mutamatsilin, ada yang menyebutkan idgham mislain, ada yang menyebutkan idgham mimi. Nah, itu banyak. Nah, kita sepakati kalau pelajaran Bapak Mah nyebutnya idgham syafawi ya. Oke. Apa itu idgham syafawi? Yaitu ketika mim sukun bertemu dengan mim. Nah, jadi mim sukun bertemu dengan mim itu harus didengungkan, harus bergunah ya, jangan tidak digunakan karena salah satu gunah yang baru itu, gunah yang terjadi karena hukum itu tadi ikhfa syafawi dan yang sekarang itu idgham syafawi. Nah, Oke, nah itu mungkin gampang ya kalau mim sukun mah hanya membedakan ba dan mim saja. Kalau ba masuk ke dalam ikhfa syafawi, kalau mim termasuknya ke dalam idgham syafawi. Nah sisanya izhar syafawi silahkan itu tidak usah didengungkan, masuknya ke dalam izhar syafawi selain huruf ba dan mim. Nah, ada mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim yaitu diizharkan baca mimnya gitu ya. Nah, apa sih Pak anu sok kapohokeun deh, misalnya seperti lafaz inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Nah itu ya. Nah, inna rabbahum bihim, nah bisa gitu. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Nah, biasanya ada imam yang jadi membacanya gitu ya, tidak digunakan, itu salah. Inna rabbahum bihim, nah seperti itu. Salah itu ya, tidak boleh karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba ya, huruf ba. Sedangkan ba itu kan termasuknya huruf tadi itu apa? Ikhfa Syafawi. Gitu. Jadi harus hati-hati ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan nggak untuk mim sukun? Atau cukup? Cukup nggak? Cukup. Bingung tak? Mim sukun tanya. Ada mim sukun, kamu baca Quran ada mim sukun, lihat seatasnya. Kalau hurufnya setelah mim sukun disebut huruf ba, disebutnya ikhfa syafawi. Kalau sesudahnya mim sukun itu adalah huruf mim, disebutnya idgham syafawi. Nah, kalau setelahnya itu bukan mim, bukan ba, disebut Izhar syafawi. Nah, kenapa sih syafawi sadain? Apa? Karena huruf syafatain itu tersebar ya. Huruf syafatain itu tersebar dalam setiap hukum. Syafatain ada berapa hurufnya? Seperti Ji, huruf syafatain. Syafatain dua bibir. Makhraj dari dua bibir apa saja? Mim dan ba. Dan ba. Coba Cep, seperti Cep. Tilu Pak. Tilu naon wae Cep? Tilu. Nah, mim wau nya. Karena Bapak sering menyetokan kan kalau menyebutkan ba, kamu teu balapat lah bibirna hese teu? Coba ada. Tong rapat bibirna cicing. Wah, gitu nya hese. Nyebutkan mim tong balam heula, tong jadi gini, jangan ada pengaruh dari bibir, nyebutkan mim sesahnya. Nil. Nah, kayaknya gituan nih unggul. Harus ada rapat dulu, mim. Ba. Wau juga sama. Wau. Memang sempurna nyebutkan wau ketika tidak monyong. Wau. Nah, wau. Nah, sempurna. Wau. Lah puguhnya tiga anu kumaha gitu. Nah, itu huruf syafatain. Jadi makanya ketika dalam hukum mim sukun disebutkan sadayana syafawi gitu ya. Ikhfa syafawi, idgham syafawi dan izhar syafawi. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Nuhun.